Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzul Hanif dengan NIM 2230511102 dari kelas C Teknik Informatika. Saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman jurnal yang berjudul Image Colorization Algorithm Based on Deep Learning. Nah, pertama, pewarnaan gambar adalah grafik komputer yang sering menghasilkan efek monokromatik dan warna yang tidak realistis serta tekniknya rumit. Diusulkan metode baru dengan jaringan saraf konvolusional untuk menghasilkan warna realistis dan beragam dalam gambar manusia. Pewarnaan gambar membuatnya lebih jelas dan realistis dibandingkan hitam dan putih. Meskipun mudah mengubah gambar berwarna menjadi hitam putih, sebaliknya lebih sulit. Teknologi pewarnaan gambar terus berkembang dan menjadi fokus penelitian grafis komputer selama beberapa dekade terakhir. Jaringan saraf dilatih dengan banyak sampel gambar referensi untuk mewarnai gambar abu-abu. Algoritma ini menggunakan DISI dan teknik pembelajaran mesin, namun belum mampu mencapai pewarnaan otomatis sepenuhnya dan masih relatif tidak efisien. Masalahnya, ada perbedaan warna yang jelas antara latar depan dan latar belakang, serta ketidakkonsistenan warna utama. Relate work colorization method based on local color. Mata manusia membedakan lebih sedikit tingkat abu-abu dibandingkan tingkat warna dalam berbagai kecerahan dan kontras. Untuk memahami foto atau video lebih baik, banyak penelitian tertarik mewarnai gambar abu-abu. Ini berguna untuk peningkatan dan segmentasi gambar, serta aplikasi luas di pemulihan data film hitam putih, produksi video, pencitraan inframerah, dan biomedis. Prinsip ini diformalkan dengan fungsi biaya kuadrat, menghasilkan masalah optimasi yang bisa diselesaikan dengan teknik standar. Namun, algoritma ini masih memerlukan banyak pengeditan manual untuk transfer warna berdasarkan anotasi. Color Transfer Method. Analisis statik sederhana digunakan untuk menentukan warna pada satu gambar berdasarkan karakteristik gambar lain. Algoritma statik menemukan piksel serupa di kumpulan gambar referensi dan menerapkan warnanya ke gambar target. Metode ini efektif jika tekstur dan kecerahan berbeda. Tetapi jika konten, masukan, dan referensi terlalu mirip, hasilnya bisa tampak tidak wajar. Pencocokan fitur bertingkat digunakan untuk memetakan hubungan antara gambar referensi dan superpiksel gambar target. Propose Method. Jaringan UNet yang ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas algoritma pewarnaan. UNet mengatasi masalah metode pewarnaan saat ini dengan memperbaiki struktur jaringan, mengatasi hilangnya gradien atau ledakan, dan meningkatkan pemanfaatan fitur untuk restorasi gambar yang lebih realistis. Fully Automatic Colorization.
Metode pewarnaan baru tanpa gambar referensi disebut automatic color equalization, meningkatkan gambar digital secara global dan lokal tanpa pengawasan. Metode ini cocok untuk pewarnaan otomatis banyak gambar dari web dan menjaga keselarasan warna asli. Namun, penggunaan algoritma dalam jaringan saraf real-time dengan data pelatihan besar dapat menyebabkan distorsi warna. Nah, eh, dataset ImageNet adalah dataset visual besar untuk penelitian, pengenalan gambar, dan pelatihan jaringan saraf konvolusional, serta merupakan database pengenalan gambar terbesar di dunia. Setelah dekompresi, direktori bernama ILSVRC diperoleh dengan 3 subdirektori. Yang pertama ada anotasi, data, dan kumpulan gambar. Improve UNet Network. ImageNet adalah database besar untuk pengenalan gambar dan pelatihan model. ReuNet adalah arsitektur CNN populer untuk segmentasi gambar otomatis dengan kinerja yang baik. Model jaringan saraf konvolusi yang ditingkatkan berdasarkan UNet. UNet mempertahankan kemampuan lokal UNet yang cocok untuk kumpulan data kecil, sementara memiliki struktur yang lebih sederhana. Hal ini memungkinkan segmentasi yang baik dalam waktu pelatihan yang singkat. Setelah dekompresi, direktori ELSVRC ditemukan berisi subdirektori untuk anotasi, data, dan gambar. Penelitian yang relevan: setiap blok konvolusi dalam UNet menggunakan 2 pasang operasi konvolusi dan normalisasi batch untuk mengurangi dimensi fitur. Proses downsampling menghasilkan gambar thumbnail yang sesuai dengan ukuran tampilan. Gambar resolusi yang lebih kecil diperoleh melalui proses pengambilan sampel ke bawah. Extend convolution. Untuk meningkatkan pemahaman fitur dan memulihkan detail yang hilang akibat downsampling, kami memperluas bidang reseptif tanpa mengurangi resolusi spesial gambar. Kami menghapus tautan pengumpulan maksimum dengan konvolusi yang diperoleh di conv5-6. Kami menggunakan fungsi aktivasi sigmoid setelah setiap konvolusi, diikuti oleh lapisan normalisasi batch. Setiap blok konvolusi berisi 2 pasang operasi konvolusi dan normalisasi batch. Bidang reseptif adalah area yang dipetakan pada gambar asli berdasarkan titik piksel pada keluaran peta fitur oleh setiap lapisan konvolusional. Ukuran langkah konvolusi adalah 1 dan pengisian adalah 2. Ukuran bidang reseptif adalah 1 dan kemudian diperluas. Calculate color histogram. Histogram warna mempresentasikan distribusi warna dalam gambar. Ini adalah jumlah piksel dengan warna di setiap rentan warna dalam ruang warna gambar. Histogram adalah penanda diekstraksi dari gambar. Ini dapat diindeks
dan disimpan dalam jaringan saraf untuk analisis lebih lanjut. Perbedaan histogram warna dapat mencerminkan perbedaan dalam jenis dan konten gambar. Selanjutnya, jarak selidian digunakan untuk menghitung selisih histogram dan maka diperoleh gambar yang cocok di ruang dimensi dua matriks bayangan A dan B masing-masing membentuk suatu titik. Jarak terkecil adalah jarak terjauh gambar yang cocok. Qualitative comparison. Jaringan dan algoritma dalam makalah ini menonjolkan dibandingkan dengan yang lain dalam hal efek pewarnaan. Mereka menunjukkan realisme yang lebih baik dalam wajah, detail batas, dan kontrol latar belakang. Conclusion and future direction. Pewarnaan gambar adalah tugas menantang dengan banyak aplikasi. Dengan kemajuan dalam jaringan, pembelajaran, dan perangkat keras komputer semakin banyak, peneliti menerapkan metode pembelajaran mendalam pada pemrosesan gambar. Penggunaan fungsi aktivasi sigmoid dan normalisasi batch telah meningkatkan pelatihan jaringan. Konvolusi yang memperluas bidang reseptif tanpa mengurangi resolusi gambar. Penggunaan ruang warna, lab, dan jarak selidian telah meningkatkan kualitas pewarnaan. Eksperimen pada komputer yang lebih cepat diharapkan meningkatkan kecepatan penelitian. Banyak parameter ditingkatkan dalam algoritma UNet selama percobaan pembangunan jaringan. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.